Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Wisata Agro Bukit Pelangi. Baik Sobat Tani dimanapun Anda berada, masih seperti biasa kami akan mereview seputar pertanian. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, tiada ada halangan suatu apapun, amin. Masih seperti biasa kami akan berbagi pengalaman tentang budidaya buah-buahan yang telah kita coba, kita tanam, kita budidayakan di Wisata Agro Bukit Pelangi yang bertempat di Dusun Pelem, Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar ini. Selain tanaman alpukat juga telah kita kembangkan berbagai macam tanaman pemirsa. Di antaranya ada jeruk lemon. Ini lemon lokal pemirsa. Tapi sangat bagus karena buahnya sangat lebat. Ini baru di umur tanam sekitar 1 tahun pemirsa. Tapi buahnya sudah sangat banyak, sangat lebat sekali pemirsa. Lalu juga kita tanam buah naga pemirsa. Ini sudah hampir panen lagi, tapi ini usia tanam, umur tanam kurang lebih sudah 5 tahun pemirsa. Kita tanam juga kelengkeng pemirsa, tapi ini pohonnya masih kecil sekali, tapi sudah mulai berbuah. Buahnya sudah mulai jadi pemirsa. Selain itu tadi juga masih banyak sekali pemirsa tanaman-tanaman buah lainnya yang kita coba tanam di lahan kami di Bukit Pelangi ini, di Wisata Agro ini. Tapi pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang budidaya tanaman alpukat pemirsa. Tapi perlu juga dipahami bahwa tanaman alpukat ini jenisnya banyak sekali. Varietasnya banyak sekali pemirsa. Tapi kita coba tanam di agrowisata ini, ada beberapa jenis unggulan yang telah kita tanam, yaitu diantaranya ada Markus atau kendil, ada juga Miki, dan juga ada aligator, dan juga ada yang lainnya juga. Tapi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang alpukat jenis aligator. Kenapa kita tanam jenis aligator? Karena tentunya ada beberapa hal yang perlu kita mengetahui, yang perlu kita ketahui tentang alpukat aligator ini. Karena kita berbudidaya ini tentunya tidak hanya sekedar hobi, tapi kita mencari penghasilan, dimana yang perlu kita perhatikan yaitu pertama, nanti pasca panen pemasaran pemirsa. Jadi perlu kita tahu bahwa alpukat aligator ini buahnya sangat bagus, termasuk alpukat yang jenis besar. Di antaranya bisa mencapai besar hingga 1,5 kilo per buahnya pemirsa. Jadi untuk pasar ini insya Allah sangat bagus. Kalau di pasar ini bisa dikatakan grade A istilahnya pemirsa. Jadi sangat bagus. Lalu kedua yang perlu kita perhatikan yaitu kecocokan lahan kita, sebagaimana tentunya produktivitasnya.
Kalau memang lahan kita cocok lalu produktivitasnya bagus, yaitu perlu juga kita perkembangkan. Oleh karenanya, mari kita berbagi pengalaman tentang tanaman alpukat. Bagi pemula yang belum mengetahui sama sekali, perlu kita bahas yaitu tanaman alpukat ini akan tumbuh dengan syarat sebagai berikut. Pertama, tanaman alpukat akan tumbuh apabila ditanam di ketinggian antara 5 hingga 2000 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Artinya ini sangat adaptif, bisa ditanam di dataran rendah hingga dataran tinggi. Tapi akan tumbuh optimal apabila ditanam di ketinggian antara 600 hingga 1000 mdpl. Lalu intensitas matahari yang dibutuhkan antara 40 hingga 80%. pH tanah yang bagus yaitu antara 5,5 hingga 6,5, pemirsa. Apabila pH tanah kurang dari 5,5, maka bisa kita lakukan pengapuran atau kita kasih dolomit kapur pertanian, pemirsa, secukupnya. Baik pemirsa, untuk alpukat alligator ini kenapa saya rekomendasikan untuk ditanam? Ini sangat genjah sekali, karena tanaman saya ini walaupun mungkin buahnya masih kecil-kecil, ini baru umur tanamnya baru 1 tahun, sekian bulan. Dan juga ada beberapa pohon yang kita coba dari bibit unggul, tentunya hasil dari sambung pucuk, pemirsa, bukan dari hasil biji, tapi dari sambung pucuk. Dan mungkin antresnya atau batang atasnya itu sudah benar-benar produktif. Jadi baru umur tanam itu sekitar setengah tahun, ini sudah bisa berbuah. Coba kita lihat pemirsa. Ini pemirsa, ini baru usia tanam sekitar setengah tahun atau 6 bulan. Jadi ini sangat-sangat genjah pemirsa. Batangnya masih kecil sekali. Ini belum ada 1 meter tingginya pemirsa. Masih besar jempol pemirsa. Ini sudah mulai berbuah. Jadi sangat genjah sekali. Coba kita lihat ke pohon yang lain pemirsa. Ini pemirsa, ini juga sudah buah pemirsa. Nah, ini masih kecil sekali batangnya, baru usia tanam sekitar 6 bulan. Oleh karenanya kami rekomendasikan kepada sobat-sobat tani dimanapun Anda berada yang ingin berbudidaya alpukat, kami anjurkan, kami rekomendasikan dari jenis alligator ini. Selain genjah, juga perawatannya cukup mudah, lalu produktivitasnya bagus, pemasarannya juga bagus pemirsa. Jadi ini bisa ditanam, mungkin ya bisa untuk sekedar hobi, ataupun bisa juga untuk berbudidaya skala bisnis atau skala industri pemirsa. Terlebih kepada petani milenial pemirsa, ini kami sangat menganjurkan untuk menanam alpukat ini sebanyak-banyaknya. Tapi alpukat ini biasanya akan mulai berbuah dengan baik itu di umur sekitar 3 hingga 5 tahun pemirsa. Mungkin kalau sudah di atas 5 tahun itu, kalau kita perkirakan juga satu pohon mungkin bisa mendapatkan hasil lebih dari 1 juta per
pohonnya. Jadi kami rekomendasikan kepada petani-petani dimanapun Anda berada, khususnya petani milenial, untuk membudidayakan alpukat ini sebanyak-banyaknya. Kalau skala bisnis kita bisa hitung, mungkin kalau kita tanam 1000 pohon, per pohonnya 1 kali panen bisa mendapatkan kos sebesar 1 juta, itu sudah banyak sekali pemirsa. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau nasib kita ada, ini berbudidaya insya Allah juga bisa menjadikan kaya pemirsa. Oleh karenanya, bagi sobat tani dimanapun Anda berada, mari kita tetap berbudidaya dengan baik dan benar, tentunya dengan tujuan pertama kita niat ibadah pemirsa. Jadi walaupun mungkin berhasil atau tidaknya, kita sudah mendapatkan nilai ibadah atau pahala. Jadi apabila nanti kita tanam ini niatnya ibadah, kalau mungkin teman-teman kita makan atau mungkin anak cucu kita, walaupun mungkin kelak kita sudah tidak ada, insya Allah kalau orang yang memakan hasil panen dari tanaman kita lalu berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan atau kiriman pahalanya. Oleh karenanya, mari kita berbudidaya, tentunya tidak lupa kita berdoa, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu dulu pemirsa, insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan di video-video selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe dan juga like, juga di share kepada teman-teman kita. Mudah-mudahan teman kita juga bisa berbudidaya, memanfaatkan lahan-lahan kita menjadi lahan yang produktif. Sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe video ini supaya tidak tertinggal video-video berikutnya. Begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.